Oknum itu kadang-kadang yang ya ibarat pepatah mengatakan karena nilas titik rusak susus belanga gitu. Peristiwa Mahdi ini adalah pintu masuk untuk membongkar bagaimana mekanisme penanganan masalah tanah yang ada di Indonesia ini apabila dilaporkan ke aparat kepolisian. Selalu kita studi banding dengan kepolisian di Arizona. Nah, di situ kita lihat bahwa masyarakat menghubungi polisi sangat mudah. Ya, sebenarnya sudah mulai ada budaya baru, setiap pemimpin itu jangan menggunakan pola-pola militeristik lah. Saatnya Propam Polri itu seperti yang pernah mimpi-mimpi dulu kita berubah struktur organisasi Polri, waktu itu peran Propam itu disejajarkan dengan Irwasum sekarang. Jadi kalau misalnya ada anggota yang salah di reserse, langsung tugaskan jadi patrolman. Kalau polisi patroli naik mobil semua, polisi tidak akan sehat. Propam bintang 3 kan saja. Ya udah, orang mau dicari apa di polisi. Jadi jangan ada lagi nanti ke depan tugas di tempat kering dan basah, hilangkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Komjen Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri. Apa kabar Pak Ugroseno? Kabar baik, Mas Abraham Samad. Akhir-akhir ini saya lihat banyak di TV ya berbincang tentang reformasi kepolisian. Ya, jadi peristiwa Sambo itu yang menginspirasi saya bahwa supaya masyarakat tahu dalam suatu peristiwa tidak pidana yang kaitan dengan pembunuhan lah di situ, ada suatu proses di mana kebetulan pelakunya adalah para anggota polisi. Dan kemudian pasca pembunuhan ada penanganan TKP yang sekarang dituduhkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Pak Ugro, ini kan menarik kasus Bribka Mahdi kan, tentang kasus yang bersangkutan kan sudah lama nih, tahun 2011 melaporkan penyerobotan tanah. Mahdi ini kan provos juga Pak Ugro ya. Tapi ironis, ketika dia melaporkan dia bisa juga diperas sama anggota kepolisian. Ini ada apa sih sebenarnya kalau Pak Ugro lihat nih? Ya, sebetulnya kembali kepada kepribadian masing-masing anggota Polri. Jadi begitu masuk polisi, sebetulnya risikonya cukup berat. Beratnya dalam arti dia sebagai penegak hukum yang kadang-kadang harus bicara sama nurani, gitu loh. Nah, ilmunya dia sebagai penegak hukum untuk bicara dengan nurani itu harusnya diberikan sejak awal, ya kan? Jadi sama dengan kita pernah tugas pasukan perdamaian PBB. Itu sudah disebutkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota polisi. Oleh polisi PBB waktu itu dari United Nations itu. Nah, kalau mereka melakukan itu, melanggar, mereka dikembalikan. Nah, sama dengan di Indonesia ini, kalau misalnya masuk polisi, pendidikan kepropaman itu harus diawali dari pendidikan pembentukan. Entah itu Tamtama atau Bayangkara, kemudian Brigadir atau Bintara, dan Perwira atau Inspektor ke atas. Itu diberikan bekal sejak awal. Sehingga mereka kalau nanti sudah bertugas, sudah menyadari bahwa tugas polisi itu cukup berat, tugas mulia. Tidak bisa main-main di situ sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sebagai penegak hukum. Di situ. Ini kan kalau kita lihat kasusnya kasus lama ya Pak. Ya. Dia melaporkan tentang penyerobotan tanah, kemudian kasusnya tidak jalan. Mungkin sih kasusnya bisa jalan, saya pikir-pikir kalau dia memberikan sesuatu kepada kepolisian itu ya, sehingga kan dia diperas gitu ya. Kesannya seperti itu ya. Kesannya, apakah memang situasi seperti ini selalu berlangsung di tubuh kepolisian Pak Ugro? Ya. Maksudnya saya begini, setiap kita melapor kepada kepolisian, itu kasus rata-rata tidak bisa berjalan tanpa kita memberikan sesuatu. Ya, sebetulnya tidak semua itu oknum ya. Jadi oknum ya. Oknum menurut saya, tapi itulah oknum itu kadang-kadang yang ya ibarat pepatah mengatakan karena nilas titik rusak susus belanga gitu. Jadi ini yang harusnya ditindak tegas. Kalau menurut saya dengan peristiwa Mahdi ini adalah pintu masuk untuk membongkar bagaimana mekanisme penanganan masalah tanah yang ada di Indonesia ini apabila dilaporkan ke aparat kepolisian. Nah, itu ya sama dengan penanganan di Stadion Sepak Bola Kanjuran itu saatnya membenahi diri untuk membuat pola pengamanan yang terbaik bagaimana tidak menimbulkan korban banyak. Nah, Mahdi juga sama. Begitu ada laporan tanah, harusnya ada tim yang menangani, dilaporkan pada tim dulu. Biasanya kan ada tim
yang berkaitan dengan pengawasan penyidikan di situ. Sekarang ada di tiap reserse, ada di tiap reserse di Mabes, di Polda ada. Sampaikan urusan masalah tanah sensitif karena nanti menyangkut BPN, menyangkut masyarakat, menyangkut surat, menyangkut pengembang yang di situ. Jadi jangan sampai masyarakat dirugikan. Nah, ahlinya siapa? Ya ahlinya sebenarnya BPN. Nah, kalau ada laporan seperti Mahdi ini masalah tanah, komunikasi koordinasi saja dengan BPN yang ada di wilayah masing-masing di Polda. Nah, bila perlu masalah tanah dan bangunan ini tidak ditangani oleh Polres atau Polsek, tapi oleh Polda, di mana sekarang Polda kan sama Pak, semuanya bintang 2 kan Kapolda, jadi saya rasa kualitasnya harus sama. Jadi kan begini Pak Ugro ya, ada mafia tambang, misalnya kalau kita lihat kasus Ismail Bolong, itu selalu dikait-kaitkan dengan aparat penegak hukum, oknum polisi. Sekarang ada mafia tanah, kasus Mahdi, lagi-lagi dikait-kaitkan dengan oknum, saya berbicara oknum kepolisian. Apa yang seharusnya dilakukan Polri ini? Nah, begini, jadi masalah yang terjadi sekarang ini kaitan mafia tambang, mafia tanah, jangan dianggap kasuistis yang itu saja ditangani. Harus ada suatu perintah Kapolri atau peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian yang berkaitan dengan masalah tambang dan masalah tanah. Saya yakinlah polisi tetap berpedoman pada Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Nah, di situ di pasal 3 jelaskan bahwa polisi tidak sendiri, polisi bisa bersama Polsus, ada PPNS, ada bentuk-bentuk Pamswakarsa. Nah, PPNS yang dikembangkan, PPNS, jadi ya mungkin Pak Kapolri bisa usul pada Pak Presiden, mungkin pakai Perpres dulu, atau kalau pakai Perpu, dibentuk PPNS di BPN, Badan Pertanahan Nasional, atau PPNS di pertambangan, supaya tugas polisi yang sangat berat itu sudah ada dibantu oleh PPNS di BPN maupun kalau tambang PPNS di ESDM atau di Minerba. Nah, kalau PPNS nanti macam-macam melaksanakan tindakan-tindakan yang tercela, ya ini polisi menangani di sini. Jangan dari mulai semua urusan kecil sampai besar polisi ya dibagi-bagi saja, sehingga lapis kontrol terhadap penegakan hukum di bidang masalah tambang dan tanah tadi lebih mudah diawasi dan penindakannya lebih enak gitu aja. Pak Ugro, apakah memang di kepolisian itu ada istilah misalnya nih, kasus tambang, kasus tanah, ini kasus-kasus yang basah, sehingga aparat penegak hukum di kepolisian itu berburu untuk menangani kasus-kasus begitu? Ya, mungkin indikasi-indikasi begitu tidak bisa dikatakan tidak ada ya, kemungkinan ada. Tapi selalu saya katakan itu oknum. Jadi seperti misalnya kasus tambang yang menimpa rekan saya di Luwuk, di Bunta, di Sulawesi Tengah. Begitu menurut saya yang pernah tugas di Polri agak janggal, ya kan? Saya bikin surat pada Kapolri, mohon digelar, dibantu karena ini ada indikasi tidak profesional. Digelar, setelah digelar dinyatakan SP3. Nah, ternyata si pihak pelapor nggak puas, bukan gugat pra peradilan, bikin laporan baru lagi di Bariskim juga sama, di bidang di direktorat lain. Saya bikin surat lagi, gelar lagi SP3. Nggak puas lagi, tidak pra peradilan sesuai dengan KUHAP, bikin laporan baru lagi di tindak pidana direktorat yang lain, sama. Saya bikin surat, digelar lagi SP3. Tidak puas lagi, lapor ke Polda di Sulawesi Tengah waktu itu. Nah, setelah ditangani, saya bikin surat lagi permohonan pada Kapolri, digelar di Bariskim, arahnya juga sama SP3. Nah, tapi oleh oknum-oknum tadi di Polda, oknum nih, itu berkas itu tetap dipaksakan. Padahal sudah arahan dari Bariskim untuk di SP3. Nah, ini ada apa? Tanda tanya. Indikator ini kan ya sudah muncul gitu loh. Saya bilang ada apa gitu loh. Oke, kita ikuti sidang. Nah, proses sidangnya saja, ya kalau saya nanti menilai jaksa hakim mungkin dikatakan tidak tepat. Tapi saya ikuti sidangnya memang kalau dibilang ya sudah tidak profesional gitu aja. Oke Pak Ugro, ini kan tadi Pak Ugro bisa melakukan langkah-langkah itu ya, kalau tadi Pak Ugro menceritakan. Mungkin saya membaca begini, Pak Ugro ini kan Komjen,
mantan Wakapolri. Jadi masih bisa ditanggapi sedikit, buktinya ada keluar SP3. Tapi saya tiba-tiba membayangkan seorang Bribka Mahdi juga melakukan itu. Kira-kira begitu ya. Tapi justru sebaliknya yang timbul ada laporan balik, KDRT dan lain-lain sebagainya. Ini apa yang harus dilakukan di kepolisian sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Jadi orang kalau merasa dikerjain tanda petik, dia bisa melakukan laporan dan laporan itu bisa ditindaklanjuti dengan memperbaiki kembali jalannya proses penyelidikan. Kan seperti tadi yang Pak Ugro katakan. Pak Ugro melapor itu ditanggapi di SP3 walaupun tadi Pak Ugro katakan di pihak Polda juga masih agak main-main oknumnya ya. Tapi saya tiba-tiba membayangkan seorang Mahdi yang Bribka ada kemungkinan juga melakukan langkah-langkah yang dilakukan Pak Ugro. Tapi kan justru sebaliknya. Justru ada laporan balik, KDRT, laporan dari tetangganya tentang memasang plan dan lain sebagainya. Ini apa yang terjadi? Jadi sebetulnya dengan peristiwa Mahdi itu, saya melihat karena saya pernah menjadi Kepala Divisi Propam Polri. Jadi sebaiknya Propam menangani secara jernih. Ada apa sebenarnya? Karena Propam itu juga dibutuhkan oleh Polri, dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh pemerintah. Salah satu fungsi yang bisa menegakkan etika profesi ini kan Propam. Nah, makanya Propam diperkuat. Jadi begitu ada peristiwa nyangkut si Mahdi, dipanggil saja Mahdi. Kan sudah muncul di publik nih. Dipanggil, kemudian diperiksa, didengar keterangannya ada apa. Buktikan. Oh, ternyata bukti ya. Propam yang memberikan rekomendasi kepada nanti di mana dia harusnya menangani kasusnya Mahdi. Kalau memang Mahdi benar nih, kalau Mahdi nggak benar ya diproses masalah disiplin bisa kan. Tapi jangan peristiwa seperti Mahdi ini langsung divonis bahwa wah dia melanggar disiplin, jangan. Gali saja apa yang sebenarnya terjadi. Karena masyarakat menunggu itu, ada apa sebenarnya gitu loh, nggak bisa ditutupi. Persoalan Mahdi sampai kapanpun ini harus dibuka ke publik. Ya, jangan sampai nanti ya langsung sidang kode etik tidak dibuka di publik, ya saya nggak tahu, saya tidak katakan prosesnya apa selanjutnya, saya tidak berani intervensi terlalu dalam situ, tapi sebenarnya kalau perkara-perkara yang menyangkut institusi Polri oleh anggota Polri, itu menurut saya harus mulai dibuka, polisi berani buka ke publik, yang terjadi seperti ini. Jadi katakan itu memang salah ya salah, katakan kalau memang benar itu ya benar, itu aja. Dan menariknya Pak Ugro ini kan saking frustrasinya saya lihat Bribka Mahdi ini sampai dia mengundurkan diri kan. Iya. Kalau Pak Ugro sendiri melihat kasus Mahdi ini bagaimana sih sebenarnya? Apakah memang ada problem yang mendasar di tubuh kepolisian, oknum-oknum itu? Ya sebetulnya begini, mutasi baik promosi maupun demosi itu karena kontrol propam yang kuat. Jangan sampai seseorang bertugas di situ terlalu lama, ya kan? Jadi contoh begini. Misalnya bertugas di tempat itu tempat basah terlalu lama gitu. Terlalu lama seperti itu. Jadi gini, lulusan Akpol itu harus hafal KUHP. Paling nggak hafal pasal-pasal tertentu yang bisa dipakai yang terjadi di masyarakat. Itu syarat mutlak ya harus. Syarat mutlak. Jadi karena dia penyidik umum. Iya. Ya, gitu. Nah setelah dia hafal KUHP, nanti kalau dia pada saat bertugas itu bisa naik ke penyidik, biasanya penyidik tindak pidana khusus. Iya. Nah, tindak pidana khusus itu sudah spesialis, kalau dokter kan spesialis nih. Iya. Nah, bidang narkoba, bidang tanah dan sebagainya ini ke spesialis. Nah, nanti kalau sudah masuk ke Kombes gitu, dia menjadi analis kriminal. Jadi dia bisa ada peristiwa itu dia bisa melihat ini seperti ini pelakunya pasti ini seperti ini. Nah itu diharapkan para kombes yang sudah sespimpi itu begitu membaca laporan polisi belum buka nih dia sudah punya feeling. Nah, itu yang dibilang dulu punya indera keenam. Indera keenam itu harus dilatih ya mulai dari pendidikan tadi. Jadi anggota yang sudah tugas di bidang tertentu tadi mungkin di bidang kalau biasanya di reserse bangunan tanah nih. Nah, dia sudah 2 tahun nih. Pindahkan ke tempat lain mungkin bagian vice control, pindahkan ke Ranmor dan sebagainya, mutasi aja supaya nggak bosan gitu loh kan. Stasiun MRT juga banyak itu kan, dari model Lebak Bulus sampai Bundaran HI, orang mau berhenti di mana kan enak itu aja. Nah mutasi seperti ini yang mungkin harus dilakukan supaya tidak ada orang yang tugas di tempat tertentu yang tidak pindah-pindah dan membawa
berkas sendiri sampai pensiun. Ini kan kasus Mahdi penyidiknya sudah pensiun. Iya. Nah, berkasnya belum selesai karena Mahdi masih teriak-teriak. Ini kan aneh. Kontrolnya bagaimana ini terhadap kasus tanah itu aja. Kalau Pak Ugro sendiri melihat seharusnya Polda Metro Jaya apa yang harus dilakukan ini terhadap kasus Mahdi ini? Ya, saya rasa di Polda Metro Jaya dengan pimpinan Pak Fadil sekarang ya, Pak Fadil itu kan orang ahli reserse juga nih. Sebenarnya Pak Fadil bisa membaca ini seperti ini, cepat ya. Kalau orang reserse seperti Kapolda Metro sekarang belum dilapori saya sudah tahu. Apalagi kan kawannya banyak pernah tugas di Polda Metro. Jadi tangani tuntas, dibuka saja seperti ini. Nah, Mahdi berikan penjelasan. Mungkin Mahdi juga belum tentu benar, tapi mungkin juga Mahdi belum tentu salah menurut saya. Jadi kalau Pak Ugro sendiri melihat kasus Mahdi ini, Bribka Mahdi belum tentu benar 100% dan belum tentu juga salah 100%. Oleh karena itu, disitulah peran kepolisian untuk melakukan penelitian lebih jauh. Ya. Didalami, ya Kapolda tinggal perintah aja, dikirim dalami, laporkan saya segera besok pagi. Besok bisa selesai Pak, diperiksa nggak sampai 1 jam ya didengar katanya bisa selesai. Dialog aja dulu kan, selesai. Ada nggak pengalaman Pak Ugro yang bisa dijadikan presiden yang baik ketika itu kepolisian menangani kasus mafia dan itu selesai? Ya, banyak waktu saya bertugas di Polda Sumut ya. Jadi begini, pada saat kita berpangkat dulu Letnan 2 lah, itu tugasnya memang capek. Di lapangan 12 jam, 24 jam istirahat. Terus begitu naik pangkat, begitu sampai Kapolda itu, saya rasa tugasnya nggak berat Kapolda itu. Jadi Kapolda itu sebenarnya tugasnya tidak berat Pak? Nggak berat. Jadi yang di bawah lebih berat ya? Di bawah itu yang Ibda itu apa yang brigadir lebih berat, ya kan? Oke. Kapolda di rumah buka aja kalau orang mau mengadu. Jadi tidak harus lewat jalur resmi Propam, buka di rumah. Ya, kalau sudah di rumah masyarakat datang terbuka. Oke. Ya kan? Nah, dialog ada masalah apa? Jadi masalah yang tidak tuntas di Polres seperti saya Kapolda Sumatera Utara itu segera ajudan beritahu ini beritahu Kapolres Labuan Batu nih. Besok selesaikan, jangan berlarut-larut gini. Gitu aja. Kalau nggak selesaikan, ya kita tinggal ngusulkan mutasi itu aja Pak. Jadi Kapolres itu juga sebenarnya nggak terlalu berat. Tinggal terima perintah Kapolda, panggil Kasat Serse atau Kanitnya, selesaikan. Itu aja. Kontrol ini harus berjalan. Pak Ugro, ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya kasus Sambo, Ismail Bolo, Mahdi, ini kan harusnya dijadikan momentum ya. Momentum perbaikan secara internal bagi kepolisian itu sendiri. Kalau Pak Ugro lihat sendiri, dari mana sih kita harus mulai melakukan perbaikan? Ya. Apakah langsung di resersenya atau dari mana nih? Ya, sebetulnya reformasi Polri kan bergulir sejak tahun 1999 setelah reformasi itu. Nah, memang ada kebijakan waktu itu untuk reformasi di bidang struktural, instrumental, sama di bidang kultural. Jadi seolah-olah harus bertahap dari instrumen dulu, struktural, baru kultural. Padahal ini harusnya bersamaan, satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Ya, jadi akhirnya seperti kultural terakhir ini ditekankan oleh kebijakan-kebijakan Kapolri, misalnya sekarang presisi, dulu promoter ya. Waktu zaman dulu sebelum ada reformasi ini pun Kapolri itu saya melihatnya nih, dulu Kapolri itu punya mimpi. Setiap perwira Polri yang bermimpi jadi Kapolri tidak dilarang. Tidak dilarang. Bermimpi jadi Kapolres tidak dilarang, setiap perwira. Tapi sebaiknya setiap perwira Polri bermimpi jadi Kapolri. Pak Anton Sujarwo dulu, Jenderal Anton Sujarwo dulu, saya kan pernah jadi anak buah beliau waktu beliau di Kapolda Metro. Itu bermimpi tentang bagaimana kalau beliau menjabat sebagai seorang pimpinan. Mulai dari Kapolwil Malang, sampai Kapolda Sumut, sampai Kapolda Metro. Nah, itu beliau lakukan dengan program rekonsolidasi dan fungsionalisasi. Jadi beliau sudah melihat situasi saat itu, kemudian disiapkan. Nanti kalau saya ke depan saya punya konsep. Jadi jangan sampai setiap Kapolri yang ditunjuk itu tidak pernah bermimpi jadi Kapolri. Itu harus punya mimpi dulu. Supaya suatu saat jadi Kapolri tidak mendadak. Kelabakan. Wah, saya mau ditunjuk Kapolri ini. Kira-kira apa konsepnya? Nah, itu menurut saya sih konsep yang dadakan gitu kurang pas ya. Gitu. Dulu kan kalau kita flashback ke belakang ya Pak Ugro ya. Pak Ugro kan pernah jadi Wakapolri nih.
posisi yang menurut saya sudah luar biasa. Dan biasanya kalau Wakapolri itu diberikan tugas mungkin ya Pak Ugro ya, tugas dan kewenangan untuk melakukan perubahan internal. Tapi kan kalau saya lihat di situ ada kendala juga. Ketika misalnya Pak Ugro pada saat menjadi Wakapolri ingin melakukan reformasi pembenahan yang total begitu, punya konsep yang jelas. Karena pada saat itu saya juga masih menjadi ketua KPK, jadi saya tahu betul apa yang dilakukan Pak Ugro. Tapi kan ada hal-hal yang pasti bisa dihadapi ya. Misalnya Pak Ugro masih punya atasan nih, Kapolri. Itu bagaimana sebenarnya untuk bisa menggolkan sebuah konsep reformasi kalau kita belum pada posisi yang paling di atas? Ya, sama waktu saya sebelum Wakapolri, Wakabarkam, bagaimana sih menciptakan supaya masyarakat mudah menghubungi kepolisian? Karena selama menjabat sebagai kepala lembaga pendidikan, selalu kita studi banding dengan kepolisian di Arizona, kerjasama dengan ICTEP. Nah, di situ kita lihat bahwa masyarakat menghubungi polisi sangat mudah. Di Arizona? Iya, di Arizona sangat mudah. Kemudian masyarakat merasakan rasa aman tuh kalau ada polisi. Dia kontak polisi, mungkin tempo 3 menit, 4 menit polisi datang. Itu yang ada di Arizona ya? Iya, jadi kalau ada polisi yang meninggal, semua masyarakat sedih. Pasti akan akan merasakan rasa aman ini pasti akan berkurang. Jadi setiap ada polisi yang meninggal, mereka merasa kehilangan ya? Merasa kehilangan dan mereka akan berdiri di pinggir jalan pada saat polisi nanti diberangkatkan dari rumah duka ke pemakaman. Memberikan penghormatan? Penghormatan terakhir. Ada yang bawa bunga, ada yang bawa foto. Nah, saya mimpinya ke situ. Makanya waktu saya kabarkan, bagaimana pelayanan masyarakat dengan kerjasama dengan pihak Telkom waktu itu, membentuk 110. Jadi masyarakat begitu telepon 110, itu bisa dimanapun dia berada dan oleh pihak operator Telkom 110 akan dikirim kepada Polres di mana yang lapor itu berada. Nah, di situ. Jadi hal-hal seperti ini kalau bisa kita ciptakan, ya sekarang mengalami perubahan-perubahan untuk perbaikan ya. Tapi itu pernah kita ciptakan. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang pas, saya tidak katakan negatif. Misalnya gini, ada suatu proses usulan gitu dari staf, mohon izin Pak, ini bisa dipromosikan gitu, jabatan. Nah, saya tidak sebut orangnya. Saya bilang, "Duh, orang ini siapa?" Saya bilang gitu. Tapi semua sudah setuju. Lah, iya saya tanya orang ini siapa? Nah, saya coba trace juga kan. Oh, ternyata tidak berprestasi. Ngapain diusulkan? Saya bilang, saya tidak paraf. Tapi kalau tim sudah setuju, silahkan lanjutkan ke Kapolri, sampaikan Pak Kapolri, saya tidak paraf. Saya tidak setuju. Nggak ada masalah. Karena saya tetap loyal sama Kapolri. Kalau Kapolri tanda tangan, saya sebagai bawahan Kapolri saya loyal. Tapi saya tidak setuju ini aja, itu aja. Saya lakukan. Gitu. Untuk mencegah supaya ya ada check and balance. Bahwa Kapolri itu tidak tukang paraf saja gitu. Tapi ada bisa mengatakan berpendapat, saya tidak sependapat. Atau saya sependapat, situ aja. Dan itu bisa dilakukan ya? Bisa, nggak ada masalah Pak. Bisa nggak seorang yang lebih di bawah itu menolak perintah yang posisinya lebih di atas kalau di kepolisian? Ya sebenarnya sudah mulai ada budaya baru, setiap pemimpin itu jangan menggunakan pola-pola militeristik lah, ya kan. Militer yang bagus disiplinnya, tapi kalau pola-pola militeristik itu sifat-sifat yang mungkin saya tidak katakan militer jelek, tapi kalau perintah itu harus dilaksanakan. Nah kita enggak. Kalau misalnya saya mimpin rapat, saya sampaikan. Waktu saya Kalemdik, rapat di Akpol, semua hadir, saya undang, sampaikan. Yang akan saya sampaikan ini adalah konsep pemikiran saya belum tentu benar. Nah, silakan nanti ditanggapi. Dan saya minta ada yang berbeda pendapat, jangan sampai sama. Karena yang berbeda pendapat itu nanti menjadi adrenalin saya untuk memperbaiki. Jadi saya juga bukan robot, saya bukan patung. Nah, saya pasti manusia juga, ada kesalahan. Walaupun saya bintang 3, silakan. Nah, di situ timbul dialog. Nah, jadi kalau ada anggota yang berbeda pendapat, ya kita harus hormati. Oh, karena anggota kita ini mungkin ada yang sudah S1, S2, S3 dan sebagainya. Pengalaman lebih banyak, dia sampaikan. Tapi beretika. Jadi, mohon izin Pak, pendapat saya seperti ini, argumennya jelas. Jangan langsung, wah saya nggak sependapat ya, itu bukan apa menyampaikan pendapat di muka umum. Kalau di muka rapat kan forumnya terbatas nih. Nah, pimpinan harus menerima ini, budaya untuk menerima pendapat anak buah yang berbeda ini harus ditekankan pada semua pimpinan. Di pelajaran-pelajaran mungkin Sespimti, Sespimen itu harus jadi dasar.
Ya karena kan biasanya kalau itu terjadi, Pak Guru ya, kalau saya lihat di institusi-institusi yang berbeda pendapat itu, apalagi kalau dia dalam struktur yang lebih rendah, itu kan kadang-kadang karirnya justru tidak bisa naik. Iya, ya sama mungkin saya dulu bukan dicap mungkin ya. Selalu berbeda pendapat. Selalu berbeda pendapat. Ada yang bilang sama saya, Pak Guru dirubah dong, nanti nggak bisa naik jenderal. Saya bilang, saya nggak pernah mimpi jadi jenderal gitu aja. Mimpi saya masuk Akpol jadi letnan 2 waktu itu, nggak jadi jenderal nggak pernah. Terus ya saya biarkan aja. Tapi rupanya orang lupa kalau manusia itu kan ada keterbatasan, Pak. Capek tidur, ya kan? Terus dibantu komputer misalnya gitu. Tapi malaikat kan nggak pernah tidur. Nah kadang-kadang doa kita orang yang terzolimi tadi kan, misalnya, ya pasti ada seperti itu. Iya. Nah, itu didengar malaikat. Nah, malaikat datang tuh jalan-jalan, masuk komputernya di SDM tuh, langsung TR dirubah, atau kapan udah tanda tangan, loh ini kok mutasi, padahal ini sedang dimasukkan kotak gitu. Nah, saya merasakan seperti itu. Jadi jangan takut berbeda pendapat. Selama perbedaan pendapat kita nih bicara sama nurani itu baik menurut kita, ya lakukan. Makanya selalu saya katakan sama anak buah, kalau kamu dapat perintah, bicara dulu sama nuranimu. Kalau nuranimu mengatakan ya lakukan, apapun risikonya lakukan. Nuranimu loh ya. Tapi kalau nurani mengatakan tidak, ya jangan kamu lakukan. Karena saya yakin nurani itu adalah Allah yang ada dalam diri kita gitu aja. Kalau orang berbeda pendapat silakan. Tapi saya merasakan itu. Dialog terakhir dengan nurani, kalau nurani mengatakan ya, lakukan dengan segala risiko, itu aja. Karena nurani nggak pernah bohong ya, Pak Guru. Ya mungkin katakan 100% dia tidak pernah bohong. Iya. Pak Guru, ini kan kadang-kadang kan ada konsep whistleblower system kan. Ada sebuah sistem yang kita bangun untuk mengakomodir teman-teman yang mengambil posisi sebagai whistleblower kan. Saya lihat di kadang-kadang orang yang mengambil posisi sebagai whistleblower itu justru sebaliknya. Dia tidak mendapatkan perlindungan, bahkan kadang-kadang dia bisa justru mendapat penderitaan. Itu yang saya lihat ya. Sebaliknya. Itu bagaimana sih sistem yang dibangun kepolisian untuk melindungi para whistleblower itu? Harusnya kan whistleblower ini diberikan tempat lah ya, dilindungi. Supaya orang berbondong-bondong bisa melakukan peran itu. Dan kalau orang berbondong-bondong melakukan peran itu, maka lebih mudah memperbaiki internal kepolisian itu loh. Ya selalu saya katakan bahwa saatnya Propam Polri itu seperti yang pernah mimpi dulu kita berubah struktur organisasi Polri waktu 2010 ya. Nah, itu peran Propam itu disejajarkan dengan Irwasum sekarang. Jadi Propam ini benar-benar ya tidak hanya pakai baret tongkat komando, tapi bintang 3. Di polisi sekarang semua bintang 3 sudah ada. Nah, Propam ini kalau bintang 3, dia berada di sisi kanan Kapolri bersama Irwasum untuk melaksanakan tugas-tugas tadi. Kalau ada whistleblower ya nanti Propam yang bisa ikut bantu masuk di situ, ikut mendalami fungsi Biro Paminalnya di situ, melihat. Ya kalau dia betul ya diberikan penghargaan, diberikan karena dia berprestasi menurut saya. Sehingga dia tidak menjadi korban oleh oknum-oknum yang mungkin atasan tidak bertanggung jawab. Jadi institusi harus melindungi whistleblower ini. Gitu. Ya karena ini kan sebalik kalau kita lihat ya rata-rata whistleblower itu justru jadi korban sebaliknya. Jadi akhirnya masalah-masalah yang harusnya diungkap itu menjadi orang takut mengungkapnya. Ya perasaan itu zaman sekarang harus dihilangkan daripada dia jadi semacam ex-houseman gitu, dia malah teriak keluar. Daripada tidak keluar, dia mendingan teriak ke dalam, ya diterima. Sayang kalau orang punya pikiran ingin menyampaikan sesuatu, ya mungkin berbeda dengan pimpinannya. Tapi kalau secara institusional, dia tidak salah, dia sampaikan aja di dalam. Nah, ini menurut saya fungsi Propam harus bisa jemput masalah whistleblower ini. Dia bisa, kalau benar ya dia lindungi, kalau salah diingatkan, kamu salah, udah jangan teriak-teriak di luar, di sini saja selesaikan, gitu aja. Pak Guru, kalau kita lihat ini kan tadi yang saya katakan momentum reformasi total di tubuh kepolisian. Kalau nggak salah simak, Pak Guru bilang intinya ada pada SDM ya tadi. Di SDM itulah kita melakukan perubahan yang mendasar. Mulai dari pendidikan, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat itu kan
kasus-kasus itu lebih banyak terjadi dalam hal aparat penegak hukum ya, masalah kasus, perkara dan lain sebagainya. Itu bagaimana mengkorelasikan antara SDM dengan aparat penegak hukum itu? Iya, jadi sebetulnya sistem tentang administrasi personel atau dulu namanya Minpers gitu. Kemudian sistem pengendalian karier gitu, sistem pendidikan. Ini harus merupakan sistem yang dipisah tapi mereka jadi satu. Jadi dalam hal pengambilan keputusan ini 3 fungsi ini berperan. Nah, ditambah nanti fungsi Propam. Propam ini kalau diperkuat sehingga fungsi lembaga pendidikan, SDM, kepropaman ini bisa menjadi suatu hal yang bisa ya suatu bengkel lah, bisa menciptakan manusia yang Polri yang terbaik itu aja. Itu harus dimulai dari sekarang dan sistem. Misalnya gini, pendidikan. Zaman saya dulu waktu masih kapten ya, kalau ada masalah itu kita sebagai anggota capek karena harus menghadapi 3 titik tadi, Propos, Intel sama Irwasum. Nah sekarang di Propam jadikan satu karena mereka sudah di blended di Propam. Tolong Propam jemput ini. Jadi Propam itu juga bisa masuk ke sistemnya SDM, masuk ke sistemnya lembaga pendidikan. Nah pendidikan juga diperbaiki setelah pendidikan pembentukan. Jangan lagi ada seleksi-seleksi lagi. Pinterkan semua anggota polisi melalui pendidikan, baik itu bisa langsung datang ke kampus atau pendidikan jarak jauh, sehingga tidak ada alasan lagi bahwa wah saya mau butuh sesuatu, butuh uang untuk masuk pendidikan. Gratiskan saja masuk pendidikan, minta biaya sama presiden bahwa pendidikan misalnya ya sekarang saya lihat SIP misalnya. SIP tidak harus datang ke Sukabumi, cukup di Papua sana, di Sulawesi Utara, di Aceh, nah, nanti pakai jarak jauh. Di balik instruktur guru yang ada di Sukabumi tadi datang ke polda-polda saat pendidikan SIP gitu. Jadi sistemnya dirubah. Jangan mereka ditarik ke Sukabumi, tapi yang dari Sukabumi disebar ke seluruh provinsi. Jadi anggota akan lebih banyak merasakan bahwa wah ternyata di polisi ini tidak ada lagi like and dislike, semuanya bisa punya kesempatan sama. Nah, pengendalian karier sendiri dilihat nanti prestasinya apa, tulis nih. Yang nggak ada prestasi ya risiko, dia harus berikan prestasi. Nah, SDM nanti yang mengatur semua bagaimana rekrut manusia polisi ini ke depannya bagaimana. Nah, saya rasa sistem ini harus diintegrasikan menjadi kekuatan yang sangat kuat untuk memperbaiki polisi ke depan nanti. Ada nggak Pak Guru ya sistem yang mengawasi jalannya proses penegakan hukum di kepolisian sendiri, proses jalannya penyelidikan. Misalnya sebuah kasus nih sedang ditangani, ada nggak sistem yang dibangun kayak check and balance begitu sehingga prosesnya itu bisa terkontrol dengan baik, tidak terjadi kesewenang-wenang. Ini kan karena ada power yang kuat dari penyelidik, itu dia bisa melakukan apa saja. Ada nggak sistem yang dibangun yang bisa saling kontrol? Iya, saya melihat sampai sekarang belum ada. Jadi berkas perkara yang ditangani masih seperti zaman-zaman dulu sebelum ada KUHAP mungkin sama aja. Jadi harusnya sistem informasi penulisan perkara SIPP kan sudah ada nih, yang dibikin oleh Kemenkumham itu. Nah ini atau dari EMA saya nggak tahu. Jadi ini harus begitu ada laporan polisi itu sudah online. Jaksa mungkin sudah tahu nih, gitu loh. Mungkin dari pengadilan juga sudah tahu. Kalau perkara nanti tidak lanjut, semua juga harus tahu. Nah. Ini kalau sudah diintegrasikan, Presiden sebagai kepala negara, karena ini masa penegakan hukum, beliau juga bisa tahu, klik aja. Jadi nggak usah manggil, kan ada ajudan Presiden dari polisi, tolong cek aja nih, ada perkara ini, bisa dicek di situ, klik aja. Nah, untuk mengawasi antara polisi, jaksa, dan pengadilan, kan sudah ada komisi yudisial dan sebagainya. Menurut saya nih, perlu dibentuk badan pengawas yang ada gabungan semuanya, sehingga ya mungkin ada hakim pra-peradilan atau hakim pengawas. Jangan hakim pengawas, ini fungsi gabungan untuk mengawasi penegakan hukum tadi. Jadi di luar kan sudah ada Irwasum ini di luar ini. Nah ini udah malaikatnya nih, kalau ada penyidik macam-macam, ada penuntut yang macam-macam, masyarakat bisa kontak dengan badan ini.
Misalnya kalau sistem yang tadi Pak Ugro katakan itu belum terlaksana, ada nggak untuk sementara untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti yang kita lihat Ismail Bolong, Mahdi, ada nggak yang bisa dilakukan kepolisian untuk melakukan kontrol lebih kuat terhadap jalannya proses penanganan perkara, misalnya perwira apa kayak di situ, perwira pengawasan yang ditempatkan. Jadi satu memang harus online. Kedua, memang sudah ada SP2HP. Tapi updating SP2HP ini bagaimana caranya? Ya, kalau kenal bisa dikirim tiap hari. Tapi kalau dengan tidak paperless, berapa biaya dikeluarkan negara? Sehingga setiap pelapor di kepolisian itu menjadi nasabah kepolisian atau nasabah reserse. Dia bisa mengecek akunnya dia, nomor perkaranya dia setiap saat. Gitu loh. Kalau misalnya udah selesai ya katakan selesai, sehingga kontrol dengan online ini saya rasa hemat biaya, kemudian juga efektif, efisien, masyarakat akan merasa puas. Sehingga saya pelapor, saya tidak perlu datang ke kantor polisi. Cek, saya sebagai tersangka misalnya gitu. Oh saya kok dikatakan harus wajib lapor. Ya, Pak saya bisa masuk nggak? Nanti wajib lapor, cek aja di situ, saya wajib lapor. Nah, jadi sistem yang harusnya mengeluarkan biaya cukup tinggi itu sudah kita pangkas dengan online tadi. Nah, SP2HP tadi mungkin perlu disempurnakan, ditingkatkan seperti itu, Pak. Itu sampai sekarang belum disempurnakan ya Pak Ugro, SP? Ya masih dikirim beberapa, seperti saya melapor di Polda Metro, ya kan, masalah kasus tenis meja itu, nanti dikirim SP2HP. Tapi SP2HP kan juga pekerjaan yang akhirnya, menghabiskan waktu di situ. Sama kita kalau buka rekening dengan M-Banking, iya, kita bisa ngecek aja setiap saat sampai jauh mana gitu loh. Jadi orang lain tidak bisa buka di situ. Nah, sistem ini yang harus dibangun oleh mungkin dari pihak telematika Polri ya supaya aman. Kamu belajar dari BCA bagaimana mengamankan data para nasabahnya seluruh dunia ini berapa BCA gitu loh. Polisi kan mungkin nggak terlalu banyak. Pak Ugro, ada nggak yang bisa kita jadikan role model ya? Kepolisian mana yang mendekati kultur kita, kearifan lokal kita, yang kemungkinan besar kita bisa jadikan contoh untuk melakukan pembenahan reformasi kepolisian? Ya, saya banyak yang studi ada di luar banding. negeri. Studi banding waktu itu kan di Arizona ya, di Amerika. Jadi Arizona sistem propamnya saja terbuka. Jadi begitu ada masalah propam, itu sudah diumumkan, publik tahu nih, hari ini akan ada sidang propam terhadap anggota kepolisian nama ini. Masyarakat bisa hadir, gitu loh. Oke. Di situ aja. Itu satu Terbuka ya? Terbuka, tidak ada masalah. Sehingga masyarakat puas karena seseorang yang sudah diproses oleh propam kemudian diputus PTDH, itu di Amerika tidak akan bisa kerja lagi jadi satpamnya nggak bisa, jadi pemadam kebakaran nggak bisa. Di tugas-tugas yang menyangkut kira-kira ada kaitan dengan keselamatan manusia, tidak bisa dia. Bayangin aja, mantan polisi tidak bisa menjadi satpam loh, setelah PTDH. Nah, tapi kalau berhentinya karena PDH, pensiun yang normal, kan bisa jadi kerja di tempat lain masih bisa ada kesempatan lah kira-kira gitu. Kalau di Indonesia nggak bisa diterapkan itu ya? PTHD, apa tuh, pemberian tidak hormat masih bisa kerja ya? Iya, itu yang harusnya makanya diatur dalam peraturan kepolisian yang ada, perlu ada revisi di peraturan disiplin kepolisian dan sebagainya di situ. Itu harus direvisi sehingga orang tidak akan main-main dengan tugas polisi yang merupakan tugas mulia di situ. Jadi ya saya katakan sambil goyang pada kadang-kadang gini, tugas polisi itu sebenarnya tugas yang dilaksanakan oleh malaikat tapi diberikan kepada kepolisian. Betapa mulianya Pak Ugro seharusnya. Iya, memberhentikan seseorang dan menanyakan identitas, Pak. Itu hanya Polri, hanya bukan polisi di dunia dan Polri ini masuk. Iya. Coba malaikat pencabut nyawa, nggak ada malaikat pencabut nyawa yang memberhentikan seseorang nanya KTP, nggak ada. Makanya kalau orang meninggal bisa di mobil, bisa di rumah sakit, bisa di restoran juga bisa di sini. Nah kalau ini tugas ini diambil malaikat, berarti polisi tugasnya hanya memberhentikan seseorang, tapi nggak boleh nanyakan identitas, kan susah nih. Nah, karena ini tugas mulia, ya harus dijaga oleh polisi selama-lamanya. Kalau nggak nanti dicabut sama malaikat, tarik lagi gitu aja. Jadi sebenarnya tugas kepolisian ini luar biasa ya kalau menurut Pak Ugro. Sangat-sangat mulia di situ. Orang lain nggak bisa. Tentaranya nggak bisa memberhentikan seseorang itu nanya identitas. Orang udah tahu, oh bapak nggak punya fungsi gitu. Nah kalau polisi pasti nurut. Pangkat apapun dari mulai
Bayangkara 2 sampai Jenderal Bintang 4 pasti berhenti. Apalagi ngatur lalu lintas macet. Kapolri masuk macet langsung ke tengah jalan ngatur lalu lintas, pasti nurut sama gerakan tangan Kapolri. Nah, gerakan tangan Kapolri sama dengan gerakan tangan Barada kalau dia ngatur lalu lintas kan gitu, Pak. Jadi seharusnya kalau Pak Ugro lihat ada kekuasaan yang besar yang diberikan oleh anggota kepolisian. Kemudian tugasnya mulia. Oleh karena itu dia harusnya mendapat kontrol yang lebih kuat ya dari masyarakat. Gitu. Sampai saya katakan gini, kenapa di Indonesia ini ada hakim agung, ada jaksa agung, kenapa nggak ada polisi agung, Pak? Kenapa di KUHP tidak disebut penyidik agung lah, kata gitu? Nggak ada. Karena polisi agung atau penyidik agung menurut saya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya tugas polisi ini tugas mulia yang diamanatkan oleh Allah, jangan dipakai main-main ini. Itu udah tugas yang harus dijaga dan diemban, yaitu bicara pakai pendidikan yang cukup, bicara pakai nurani, nanya sama sesama kawan kalau perlu di situ. Jadi nggak sembarangan tugas polisi itu. Oke, Pak Ugro, ini kita sudah sampai di ujung. Kira-kira apa yang Pak Ugro bisa berikan nih? Ya, konsep yang lebih sederhana untuk pembenahan Polri ke depan dengan adanya berbagai macam kasus yang menurut saya ini kan agak merusak nih citra kepolisian. Suka apa nggak suka ini agak merusak, ya. Ya, menurut saya perlu duduk bersama antara kepala lembaga pendidikan Polri, kemudian dari SDM kemudian Propam, membicarakan bagaimana sih menciptakan Polri yang bersih, yang disiplin, yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Bisa dilakukan misalnya gini, sistem pendidikan bahwa setiap polisi punya dasar pendidikan patrolman misalnya. Jadi setiap polisi yang lulus pembentukan pertama itu harus jadi petugas patroli. Itu pernah dilakukan oleh menurut saya Kapolda atau Kapolri yang pernah saya ikuti, Pak Anton Jarwo. Jadi kalau misalnya ada anggota yang salah di reserse, ya kan, langsung tugaskan jadi patrolman, pakai berseragam, pakai topi, biar gagah lagi, rambutnya pendek, patroli di jalan raya. Patroli jalan kaki itu harusnya dihidupkan. Itu supaya polisi sehat. Kalau polisi patroli naik mobil semua, polisi tidak akan sehat. Nah, zaman saya dulu Letnan 2 ada satu kompi di Sabara Polda Metro namanya kompi patroli jalan kaki. Makanya polisi yang dulu sehat-sehat. Jalan kaki dari mulai Semanggi itu sampai ke Monas, Pak. Kalau sekarang udah banyak yang perutnya buncit ya. Nah, di situ karena sistem, jalan. Ya, sistem ini kalau nggak diintegrasikan, ya masing-masing punya ego fungsional ya. Bukan ego sektoral, ego fungsional. Saya punya hak di sini, punya kewajiban di sini. Nah, bidang ini saya punya hak dan kewajiban. Yang Propam juga sama. Yang berikutnya, kuatkan Propam. Saya selalu usulkan Propam bintang 3 kan saja. Itu salah satu yang obat mujarab mungkin bisa mengatakan bahwa keberadaan Propam itu sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat dan sangat diperlukan oleh polisi. Jadi Propam harus dijabat oleh bintang 3? Iya, karena semua udah bintang 3 semua. Brimob bintang 3, Intel dari dulu bintang 3, Reskrim bintang 3, Kabarkam bintang 3. Nah, Propamnya bintang 2. Pasti selalu mau izin Pak, mau izin Pak, mau izin udah waktunya udah habis. Tapi kalau Propam bintang 3 dan yang tugas di Propam tidak pindah-pindah kemana-mana, ya kan, gaji sama, tunjangan kinerja sama, kalau uang jalan sama, ya udah orang mau dicari apa di polisi. Jadi jangan ada lagi nanti ke depan tugas di tempat kering dan basah, hilangkan semua. Tugas dimanapun semuanya sama gitu aja. Itu aja. Jadi sama aja, jadi nggak ada tempat basah Pak Ugro. Itu dihilangkan makanya. Dihilangkan. Yang Propam, yang kalau misalnya di lalu lintas nih ada yang salah, ya udah jadikan Sabara. Jadi semua yang salah tadi kembalikan, bukan tempat buangan, dididik kembali di situ jadi patrolman, jadi petugas patroli. Bayangin Pak, habis kasat serse di Polres tertentu, terus jadi komandan patroli jalan kaki, jalan di jalan raya Pak, kan dilihat orang nih. Pak Ugro dulu kasat serse Jakarta Pusat, kok sekarang jadi patroli di jalan Tamrin misalnya gitu, ada apa nih? Nah, tapi kan tidak sengaja, oh ini saya olahraga, padahal dihukum kan, tapi kan enggak, saya pengen jadi patroli kan gitu aja bisa. Oke, Pak Ugro ini terakhir nih, mana lebih banyak nih sekarang posisinya? Polisi yang baik atau polisi yang tidak baik? Jumlahnya. Ya, kalau polisi yang tidak baik sekarang muncul, itu mungkin kalau 1% berapa? 10% 4. Ya, nggak sampai 1%, nggak sampai. 0,5%-nya nggak sampai. Tapi ini yang kadang-kadang yang bikin merusak.
apa ya, polisi yang baik jadi, aduh saya udah baik kok masih ada polisi gini. Nah ini yang di bawah 1% ini, di bawah 0,sekian% ini yang harus di apa ya, di fokus ke situ. Ini harusnya bagaimana ini yang perbaiki supaya yang ke depan yang baik ini yang masih banyak ya masih bisa membawa Polri ke depan itu lebih bagus lah gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya yang baik itu lebih banyak Pak Guru ya. Tapi yang memegang peranan yang justru yang tidak baik. Ya kan 99,9% itu masih polisi baik menurut saya. Iya. Ya kan? Jadi 0 sekian yang tidak baik ya. Iya, jadi pemegang saham terbesar yang baik ini masih besar gitu. Jadi jangan takut yang baik ini. Oke. Ya, yang kurang ini bagaimana caranya supaya ya segera dijadikan 100% polisi baik gitu. Tapi bukankah tadi dalam jumlah yang besar itu tapi dikendalikan oleh 0 sekian persen ini yang tidak baik? Ya memang banyak cerita-cerita pengalaman lucu gitu di lapangan gitu. Kadang-kadang gitu tadi. Budaya begini, budaya seorang pemimpin itu kalau tidak punya mimpi, begitu dia bertugas di tempat yang baru, pasti dilapori anak buah. Anak buah itu kurang ajar, pasti ngetes tuh. Dan ini ada begini gimana? Nah, komandan yang tidak pernah bermimpi akan bilang, biasanya bagaimana? Oh biasanya, udah laksanakan. Padahal biasanya itu yang salah. Nah itu tidak boleh terjadi. Jadi itu yang nggak punya mimpi ya, nggak punya Ya, konsep. pokoknya harus punya mimpi. Begitu jabat saya misalnya habis dari Kasat Serse jadi Kasat Lantas gitu. Ya jangan membicarakan lagi SPDP, SP2P jangan. Bagaimana ngatur lalu lintas di perempatan itu ya situ. Mimpinya di situ sudah ada gitu loh. Jadi jangan membiasakan diri. Biasanya bagaimana? Anak buah kurang aja. Biasanya bagaimana? Bisa ditipu ya itu. Makanya dulu sambil guyon kan kalau pimpinan Pertamina diisi oleh orang yang tidak ahli di bidang itu selalu dilapori anak buah. Dan ini tankernya ada hitam-hitam ini ada. Padahal itu residu kan. Nah, residu dijual masih ada. Ya kalau kotor itu hitam buang aja loh. Seneng anak buah. Perintah pimpinan dibuang. Padahal itu dibuang jadi duit kan gitu. Baik Pak Guru, terima kasih atas pencerahan edukasi di channel Abraham Samad Speak Up. Pemirsa, saya ingin menyimpulkan sedikit dari hasil perbincangan kita bahwa seharusnya yang dilakukan sekarang adalah melakukan reformasi total di institusi kepolisian Republik Indonesia, mulai dari SDM dan dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial. Dan kedua, seperti tadi yang disampaikan Pak Ugro, masyarakat tidak usah pesimis, skeptis dan apatis karena ternyata polisi yang baik itu jauh lebih besar jumlahnya, 99% dari polisi yang jelek. Terima kasih, sampai ketemu di Abraham Samad Speak Up.